Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dunia, kali ini kita berada di lereng Wilis, di mana perubahan iklim akibat emisi karbon sangat kita rasakan hari ini. Terbukti musim tidak bisa kita prediksi. Hari ini, bulan ini Januari, mestinya kita dapat hujan cukup banyak. Nyatanya hari ini terik matahari cukup menyengat di Wilis. Tidak lepas dari dampak ini, di Wilis berupaya mengurangi dampak dari emisi karbon ini, utamanya di lingkup peternakan sapi perah. Kali ini kita berada di kandang peternak sapi perah, di mana di sini sudah berupaya mengurangi tingkat emisi yang ada di bumi ini. Kegiatan peternakan jelas menghasilkan emisi yang luar biasa, akan tetapi dengan kegiatan yang sistematis nanti harapan kita peternak bisa mengurangi emisi yang dihasilkan dari proses beternak dan juga bisa mengurangi karbon yang dihasilkan oleh pola hidup masyarakat yang saat ini belum bisa terkendali, belum bisa diajak untuk pengurangan karbon. Mari kita lihat bagaimana upaya kita yang ada di Wilis ini dalam rangka pengurangan emisi karbon yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dicanangkan oleh dunia internasional. Efisiensi pakan ternak, utamanya hijauan, dengan pemakaian mesin cacah rumput, ini akan memberikan dampak luar biasa, di mana akan lebih efisien pakan di tingkat peternak, sehingga peternak ke depan akan memberi tambahan pengurangan emisi, di mana biomasa yang dihasilkan di lahan nanti akan melimpah sehingga ke depan bisa untuk bank hijauan. Jadi peternakan di Wilis, taruhlah kita satu ekor biasanya membutuhkan pakan 60 kilo, karena yang 20 kilo kadang tersisa. Dengan model cacah rumput ini, asupan di tingkat peternak, kebutuhan di tingkat peternak akan lebih hemat, karena dari batang sampai daun jelas akan diserap oleh ternak. Jadi ini juga langkah lebih efektif dalam hal penyajian pakan ternak di sapi perah. Pemakaian air untuk minum 24 jam untuk ternak akan memberikan efek kesehatan ternak, juga produktivitas yang tinggi. Karena dengan air minum yang cukup, ternak akan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dengan produktivitas tinggi akan mengangkat ekonomi di tingkat peternak. Pupuk organik yang dihasilkan dari ternak yang diaplikasikan di lahan akan menambah fungsi biodiversity, di mana unsur organisme yang ada di dalam tanah ini akan berkembang bagus. Kalau kita terpaut tetap memakai pupuk kimia, organisme yang ada di dalam tanah jelas akan berkurang bahkan mati. Sehingga yang terjadi dengan pupuk organik, lahan lebih produktif, hijauan akan melimpah. Yang biasanya ini dengan pupuk kimia umur 1 bulan hanya 1 meter, ini umur 1 bulan sudah mencapai 2,5 meter. Ini langkah nyata bahwasanya pemakaian pupuk-pupuk organik di lahan-lahan yang berdekatan dengan kandang-kandang ternak sangat potensial. Selain itu, jaga semesta harus kita imbangi juga dengan penanaman pohon-pohon hijauan pakan ternak, utamanya ini ada jenis indigo vera. Kita tanam di seputaran kandang. Harapan kita daun batang ini bisa untuk tambahan nutrisi pakan ternak. Yang kedua, unsur dari perakaran bisa mengikat unsur
partikel terkecil dari tanah, sehingga tanah tidak akan larut ataukah topsoilnya bisa terkendali, sehingga humus yang ada di wilayah kita tetap terjaga. Yang ketiga, jelas tanaman ini bisa mengurangi emisi karbon, sehingga program dari pemerintah, program dari dunia internasional akan terwujud, akan terbukti di wilayah kita dalam upaya menyelamatkan bumi ini. Besar harapan kami untuk masyarakat ternak dan masyarakat umum, mari lahan-lahan kita tanami dengan berbagai varian tanaman pohon untuk kebutuhan kita yang akan datang, di mana lahan itu kalau sudah banyak tanaman-tanaman seperti ini, maka kesuburan akan terbukti, akan nampak, karena tanah ini butuh berbagai macam varian tanaman, di mana unsur organisme kadang cocok dengan tanaman jenis ini, yang di sana cocok dengan tanaman jenis itu, sehingga semua saling keterkaitan. Ke depan tanah makin subur, produktivitas tanah juga makin tinggi, resiko bencana juga akan terkurangi. Mari kita lihat lagi lokasi-lokasi yang lain, sehingga ke depan untuk referensi, untuk motivasi masyarakat bagaimana mengelola lahan ini lebih produktif dalam rangka pengurangan emisi. Sisa air dari kandang, taruhlah kita masih punya lahan, kita manfaatkan untuk kolam ikan, di mana ini lahan tadi kandang, lahan rumput, lahan legum, ini masih ada sisa. Dalam rangka upaya memanfaatkan buangan air, kita bikinkan kolam, juga dalam rangka pengamanan pangan, penambahan gizi. Jadi kolam kita bikin seperti ini, dan ini juga ditumbuhi tanaman sayur jenis kangkung. Harapan kita ke depan tanah air ini tidak menguap, dan kita mendapatkan sayur dari kegiatan ini. Jadi pemanfaatan air, kita dapat ikannya, kita dapat sayurnya, penguapan berkurang. Jadi ini suatu kegiatan dalam rangka untuk memanfaatkan lahan, pengurangan emisi. Di sini juga ada tanaman buah, legum, ini juga buah. Jadi kita berupaya lahan ini kita tanami untuk menutup permukaan bumi biar tidak ada penguapan. Ini sudah mulai ada bunganya, di tanaman ini lebih produktif dari tanaman yang lain, hingga ke depan ketersediaan bibit dari lokasi kita insya Allah akan lebih kontinu. Dengan penanaman legum, yaitu pohon pangan ternak di seputaran kandang, ini akan berimbas pada kesehatan sapi, di mana produktivitas oksigen yang dihasilkan oleh legum ini akan membantu proses pernapasan dari sapi, sehingga sapi akan menghirup oksigen segar dari tanaman ini. Zat amonia di sekitar kandang akan diserap oleh legum ini, sehingga karbon yang menguap di atmosfer akan berkurang dengan adanya tanaman seperti ini. Di hadapan kami, upaya jaga semesta ini tidak hanya slogan, tapi dibuktikan, dilaksanakan. Seberat apapun kegiatan kita dalam menanam, pasti akan berimbas pada kesejahteraan bersama, kelangsungan bumi, kelangsungan penghuni. Jadi tolong kami dimotivasi juga bagaimana ke depan lokasi di luar Wilis mengikuti kita, dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari lintas komunitas, lintas instansi, dan beberapa perusahaan yang sudah bergerak dalam pengurangan karbon, utamanya program Jaga Semesta dari PT Nestle. Demikian
edisi kami berada di Wilis, berada di kandang peternak milik Pak Usman di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Semoga ini menjadi motivasi peternak di Indonesia dalam rangka pengurangan emisi karbon menuju net emisi. Salam lestari dari Gunung Wilis.